Anak-anak buat sudah siap untuk observasinya? Sudah, Bu? Bagus sekali, Bu. Mari kita laksanakan. Mari. Profil belajar Pancasila, yes, luar biasa, mantap. Pagi semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Zara. Nah, kenapa Mbak Zara tidak masuk? Ada acara keluarga. Ya, semoga acaranya lancar. Oke, hari ini kita akan memulai pelajaran seperti biasa. Oke. Nah, sebelum itu, Bu Guru ingin tahu apakah kalian masih mengingat kesepakatan kelas? Nah, kira-kira apa sih kesepakatan kelas 6? Ada yang ingat, ngaco? Ayo. Tidak boleh berbicara toksik. Tidak boleh berbicara kasar. Ada lagi? Iya, Mas. Gila. Kenapa? Piketnya sesuai jadwal atau menerapkan kebersihan. Apa lagi? Ya, Mbak. Disiplin waktu dalam mengumpulkan tugas. Disiplin waktu dalam mengumpulkan tugas. Betul, disiplin. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya, sama tetap menjaga kebersihan. Ya, kalian masih mengingat, silakan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Di kelas ataupun di rumah. Oke, kalian tahu tepuk afirmasi positif? Ya, tepuk afirmasi positif. Saya cerdas, saya semangat, bahagia. Saya cerdas, saya semangat, Bahagia. saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Oke, tepuk semangat. Duduk, dang, duduk, ding, 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 ding. Duduk, dang, ding, 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 ding. Dung. Siapa? Semangat. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, minggu lalu kita sudah belajar tentang tentang konsep rasio. Betul atau tidak? Ada yang masih ingat konsep rasio? Ayo, yang kemarin guru punya mangga 5, punya jeruk 3. Berarti konsep rasionya berapa? 5:3. Mangga berbanding dengan jeruk. Seperti itu, nggih. Misalnya Bu Guru punya pulpen 5, punya spidol 4. Berarti rasio pulpen terhadap spidol itu berapa? 5:4. Iya, betul sekali. Kalian masih mengingat. Kemudian, kalau misalnya Bu Guru punya 10:20, kira-kira penyederhanaannya yang paling sederhana itu berapa? 1:2. 1:2. Benar sekali, Mbak Silvana. Kasih apa temanmu? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa ini ya? Persamaan rasio. Oke, apa sih tujuannya? Tujuan dari pembelajaran kesamaan rasio yang pertama adalah dengan mengamati video
Siswa dapat memahami kesamaan rasio menggunakan tabel rasio dengan benar. Oke, kemudian yang kedua, dengan berdiskusi kelompok, nanti kalian diskusi ya. Siswa dapat menerapkan konsep kesamaan rasio dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Jadi nanti setelah belajar ini, kalian bisa menerapkan konsep kesamaan rasio ini dalam kehidupan nyata. Oke. Selanjutnya ada alur pembelajaran. Kira-kira ada yang tahu ini gambar apa saja? Kursi, Video, diskusi, ya. Ini dulu apa ini? Ini gambar. Mengamati gambar, kemudian ya ada ide di situ. Terakhir, oke. Kurang lebih hampir seperti yang kalian amati. Yang pertama, kalian sudah berada di kelompok masing-masing sesuai dengan asesmen awal kognitif kemarin yang Bu Guru berikan di kalian. Oke. Kemudian nanti Bu Guru sajikan video pembelajaran. Kalian amati kira-kira di sana ada apa saja. Kalau misalnya itu resep bahan-bahannya apa saja, kemudian berapa banyaknya. Ya. Setelah itu kalian akan berdiskusi kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing, dan di situ guru sudah membagikan LKPD. Ya, nanti sumbernya kalian bisa belajar dari buku paket ataupun video yang sudah guru bagikan. Ya. Kemudian nanti ada kunjung karya. Pada saat kunjung karya ini kalian akan memberikan karya kalian ke kelompok lain untuk ditanggapi. Ya. Selanjutnya kita memberi kesimpulan bersama. Nah, setelah itu baru nanti ada yang namanya latihan individu. Gitu ya? Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya mari kita nonton video hari ini. Ini kira-kira gambar apa ya? Ada yang suka es krim? Wah, hampir semua. Ya, Mas, aman kenapa suka? Suka juga, tapi telatnya dulu. Oke, tidak apa-apa. Ya, kita perhatikan video. Jadi kita harus pijit-pijit gini supaya ini memberikan efek kayak turning machine ya, supaya dia nggak visualize gitu. Jadi kawan, hari ini kita akan bikin Oreo ice cream, simple banget, cuma 3 bahan. Dan pastinya tidak memerlukan mesin, tapi masih lembut ya. Jadi aku udah pernah bahas juga tuh, kenapa sebenarnya ice cream tuh identiknya kalau mau lembut harus pakai churning machine ya. Dia yang akan bikin si es krimnya teksturnya nggak kayak es lilin gitu, nggak kayak susu dibekuin atau es krim dibekuin ya kayak kraut gitu. Oke, langsung aja kita mulai nih bahan-bahannya. Yang pertama mungkin kita akan memerlukan whipped cream ya. Di sini whipped cream, di sini kan aku pakai whipped cream cair, yang Oreo, dan yang ketiga ini susu kental manis yang akan memberikan rasa lebih milky lagi dan juga tambah manis ya. Nah, untuk topping di sini aku mau fudge chips, kalau nggak coklat yang dicincang, cuman itu optional banget ya kalau kalian suka something yang lebih keras gitu kan, bisa ditambah juga. Langsung aja sekarang kita akan bikin. Yang pertama kita akan whip dulu, whipped cream dan juga susu kental manis. Nah, maksudnya ini creamer kental manis ya, karena yang banyak di pasaran sekarang sebenarnya itu creamer kental manis, bukan susu kental manis. Kita akan whip ini sampai soft medium thick ya, jadi nggak sampai kaku banget. Ingat kalau mau whipped cream paling optimal dalam keadaan dingin, jadi dia nanti cepat mengembang. Oh, ini sepertinya teman-teman.
ada, kalian lihat ya, dia masih mengalir ya, dan meninggalkan jejak buku. Nah sebenarnya kenapa sih jangan sampai kaku atau kenapa sih harus dilip, nggak langsung cair bukuin aja? Aku udah pernah jelasin juga di video sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mau mendapatkan tekstur ice cream yang gimana ya, masih kayak lengket-lengket gitu, nggak jadi kayak es lilin. Nah ini penting juga ngocok stage-nya dia harus jangan terlalu kaku. Lalu sekarang ini untuk oreonya mau halus mau enggak itu sesuai selera kalian. Kalau kalian mau es krim yang sampai warnanya kayak abu-abu gitu, dia ininya lebih halus aja. Mau kombinasi antara yang ada yang halus ada yang kasar itu juga bisa dapat. Kita masukin aja. Sekarang kita masukkan ke dalam piping bag. Oke, sekarang kita akan trigger nanti sejam sekali atau setengah jam sekali kita akan remes-remes pijit-pijit. Itu tujuannya supaya nanti mirip sama efek kalau kita bikin es krim pakai churning machine. Ya, jadi churning machine tuh cara kerjanya ada tabung dingin, kita masukin adonan es krim sambil diaduk sambil didinginin. Jadi kebanyakan nanti es krimnya tuh beku dan juga dia mengembang gitu, dia nggak jadi padat dan juga tidak terbentuk kristal-kristal yang nantinya rasanya tuh kayak keras kayak es lilin. Nah ini kurang lebih kalau udah 1 jaman, setengah jam gitu, dia kan udah mulai membeku. Nah ini kita harus pijat-pijat gini supaya ini memberikan efek kayak churning machine ya, supaya dia nggak crystallize gitu. Pakai hand glove supaya tangan kalian nggak beku ya, soalnya ini dingin banget. Oke, kalau udah gini ini kita akan bekukan, kita ulangi proses ini 2 atau 3 kali lah itu cukup. Jangan nangis lagi. Nih, tuh. Oke, sekarang kita akan coba. Warnanya menarik banget. Cookies and cream ice cream ya. Jadi ini rasanya benar-benar kayak es krim yang udah di dalam kemasan gitu loh, gak kayak whipped cream cair dibekuin. Karena tadi kan kita udah mix juga pakai tangan, jadi kita memberikan efek pakai churning machine juga ya sampai sini ya. Oke, kalau gitu simpel banget. Tentunya berarti kita akan bikin lagi something yang simpel. Stay tune terus, kalian jangan lupa juga untuk like, subscribe, komen. Iya sayang, sebentar ya, like, subscribe, komen dan lain-lain. Saya Adit Nirwan, Adit Nirwan. Stay tune terus dan see you next video. Ya, bubuk. Bagaimana anak-anak? Menarik tidak videonya? Ada yang tertarik untuk membuat? Bahannya hanya berapa? 3 macam. Nah, kira-kira bahannya tadi apa saja?
Kental manis. Terus krim. Terus ada tambahannya apa? Garam sama coklat. Boleh choco chips ya, yang itu ya, atau coklat dicincang. Mudah sekali atau tidak? Siapa ini membuat di rumah? Mbak Jenita sudah tertarik sangat ingin. Nah, Mbak Jenita sudah ingin membuat, ya tidak? Kalau seperti tadi, kira-kira rasanya enak sekali tidak dari penglihatan kalian? Enak. Terus Mbak Jenita mau membuat, tapi karena untuk Mbak Jenita saja, berarti hanya porsinya lebih kecil, lebih sedikit. Kira-kira supaya nanti rasanya tetap sama, tapi dengan ukuran yang lebih kecil, kira-kira harus bagaimana? Rasionya harus sama supaya kualitasnya tidak berubah. Nah, tadi itu untuk kental manis takarannya berapa? 150. Pintar sekali. Kemudian untuk cookies, coklatnya, choco chipsnya itu berapa gram? Yang jajaran sama garam. Berapa? Berapa? Berapa tadi? 5? 50 ya, 50 gram. Terus kembali ke Mbak Jenita, cerita yang tadi. Karena Mbak Jenita mau membuat ukuran yang lebih sedikit, porsinya lebih sedikit, ya. Kemudian Mbak Jenita mau menggunakan kental manisnya hanya 75 ml. Kira-kira berapa coklat choco chips yang diperlukan? Ayo maju ke depan. Berapa? 25. Siapa yang bisa ke depan? Ayo, coba. Ayo buatan bersama. Yuk. Nah, kita tempel. Iya, betul atau tidak? Betul. Kasih tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Terima kasih Mbak Fana. Ya. Kemudian tadi Mbak Jenny kan sudah membuat yang lebih sedikit ya. Nah, sekarang nanti Mbak Jenny karena ada acara keluarga ingin membuat yang lebih banyak. Tadinya 150 ml berubah menjadi 300 ml untuk susu kental manis atau creamer kental manis. Ya, terus coklatnya itu berubah jadi berapa? 100 dapat dari mana? 50 Apa? 50 dikali 2. Kenapa 50 kali 2? Karena iya, coba saja. Susu kental manis, creamer. Ya. Ya. Ada yang bisa? Karena creamernya juga dikali 2. Ini tadi sudah dikali 2 kan? Nah, maka ini creamernya juga dikali 2. Karena rasionya harus sama supaya tidak mengubah kualitas. Begitu ya? Nah, kira-kira sudah paham belum dari apa yang kita pelajari ini? Kalau sudah silakan LKPD-nya diambil. Kita bersiap-siap untuk berdiskusi kelompok. Untuk sumbernya kalian bisa baca buku paket dan melihat video yang ada di HP yang sudah kalian download. Silakan. Waktu mengerjakannya hanya 20 menit. Jadi silakan dibagi peran dalam kelompok kalian. Oke?
Bukunya bisa sambil dibaca, videonya dilihat, oke. Ya. Jangan lupa identitasnya ditulis. Identitasnya tulis. Ya. Ini kan sudah. Nah, ini sudah. Kemudian silakan. Ya, ini ada yang mulai. Caranya bisa. Kalau di sini kali ibarat, di sini juga harus sekali ibarat. Tidak boleh sekali 10. Ini dulu tadi tadi awalnya 100, merdeka berapa? 50. Kemudian yang ini kemudian 3 berarti yang ini juga kali. Nanti rasionya. Dikalikan kalau dikalikan sama dibandingkan dengan saya ada warna ini.
Bisa tidak, Mbak? Tepung terigu awalnya berapa? Boleh. 2.250 ke 1.000 dikali 4. Nah, kemudian apalagi perbandingannya dengan mentega. Mentega awalnya berapa? 100, tulis 100. Nah, awalnya berapa? Nah, ini ke 1.250 ke 1.000 dikali 4. Berarti ini 100 kali. Jadi berapa? Masih? Ya, berarti yang dibutuhkan tepung terigu yang berapa? Kalau 1.000 gram, kan? 4 gram. Ya. Nah, sekarang tinggal menulis perbandingannya. Awalnya tadi tepung terigu mentega terhadap mentega. Berarti tepung terigunya awalnya 250, menteganya berapa? Kemudian yang kedua yang kamu peroleh di sini berapa? Berapa? 400, tulis. Bagus ya. Nah, sebenarnya pada saat ini 400, menteganya berapa? Nah, sekarang pada saat tepung terigunya 1.000, menteganya berapa? Nah, itu rasio paling kecil sama-sama dibagi angka yang sama dikit. Paham? Tambah paham? Sudah paham? Yang lainnya selesai, boleh dibantu latihan. Ya. Awalnya tepung terigunya awalnya berapa? 100. Pada saat tepung terigu 100, menteganya berapa? Boleh. Kemudian yang pertama tadi tepung terigunya 300, dilihat kita yang tadi 300. Nah, menteganya berapa? 90. Tulis lagi.
video, yaitu berapa? 10 di hasilnya sama meskipun tanaman yang berbeda. Sudah selesai. Lanjutkan latihan-latihan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, tunjukkan hasil karyamu. Tunjukkan hasil karyamu. Yang tinggi. Lipat. Ya, bagus sekali kelompoknya sudah. Menarik sekali ya warnanya. Kelompok burger juga sudah. Kelompok pizza juga sudah. Ya, pizzanya hijau-hijau. Selanjutnya kelompok pancake juga sudah. Kelompok puding mana? Ya, sudah. Kelompok pie sudah. Terakhir kelompok donat. Iya, donatnya warna-warni. Silakan dikumpulkan di tengah-tengah di kelompok kalian masing-masing. Oke. Ya, sekarang setelah kalian menyelesaikan tugas kelompoknya, silakan tetap dikawal karyanya salah satu siswa saja, salah satu anggota dari kelompok kalian. Sudah? Nah, selanjutnya kita akan kunjung karya. Ya, kunjung karya ini nanti kalian memberikan karya kalian ke kelompok lain. Dari kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 diberikan ke kelompok 3, kelompok 3 diberikan ke kelompok 4, kelompok 4 diberikan ke kelompok 5, kelompok 5 diberikan ke kelompok 6, kelompok 6 diberikan ke kelompok 7, kelompok 7 diberikan ke kelompok 1. Kemudian diberi tanggapan menggunakan yang seperti ini. Namanya stiker. Ya, nanti diberi tanggapan ada tidak sih pengerjaannya yang salah angka-angkanya. Ya, kemudian pewarnaannya bagus atau tidak, menarik atau tidak, kemudian rapi atau tidak tulisannya. Oke, sudah paham atau belum? Ya, kalau sudah paham silakan dibawa karyanya dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan serahkan ke kelompok lain. Ya, waktu untuk menanggapi 5 menit.
Untuk menghadapi tanggapi. Sudah semuanya? Ya, silakan selanjutnya ya. Dari kelompok 1 yang sudah ditanggapi tadi diberikan ke kelompok 2. Dari kelompok 2 diberikan ke kelompok 3. Dari kelompok 3 diberikan ke kelompok 4. Ya, seterusnya seperti itu. Jadi masih karya kelompok lain tapi ditanggapi lagi. Ya, sudah pada atau belum? Ya, waktunya dimulai dari 3, 2, 1.
semuanya? Kalau sudah, silakan kembalikan ke kelompok asal sekarang ya. Berarti tadi punya kelompok 1 mengomentari terakhir kelompok pi. Oke, kembalikan ke kelompok pi. Gitu ya. Nah, pilihan asalnya dari mana? Kira-kira sudah paham belum? Ya, silakan dikembalikan. Ada mana tanggapan yang bagus? Kira-kira sana? Yes. Sana? Yes. Semangat. Tadi kalian sudah menanggapi, sudah membuat, ya. Nah sekarang kita tinggal menyimpulkan. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita peroleh? Tadi ada yang dikalikan, ada yang dibagikan. Apa? Tentang kesamaan rasio. Sangat mudah dipahami. Yang lain, kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Kesamaan rasio dapat kita peroleh dengan cara dikali atau dibagi dengan angka yang Sama. ya, itu membentuk kesamaan rasio. Oke. Ya. Dari kesimpulan ini, adakah pertanyaan baru? Sudah paham? Sudah jelas? Ya, biar tambah semangat. Tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love tumbuh. Ya, sekarang karena tidak ada pertanyaan, silakan diambil pada latihan masing-masing. Itu sudah guru berikan ya, tiap kelompok ada. Sudah dapat semua? Ya. Sekarang silakan dikerjakan sendiri-sendiri, ya. Waktunya 5 menit. Oke? Sudah siap? Dimulai dari sekarang.
Sudah selesai? Ada yang belum selesai? Siapa yang belum selesai? Sudah? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan di tengah kelompok. Ditumpuk bersama buku dan LKPD. Sudah semua? Kelas A6? Yes. Kalian tahu yang hujan rintik-rintik? Macet, kesini semua. Yang di belakang sia-sia di sini. Oke, pasti sudah? Mbak Cecilia, sama Mbak Girian. Mas Indra, sama Mas Alfa. Mari ke sini. Oke. Sudah, kita mulai. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan deras, hujan deras, hujan deras, hujan deras, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, hujan badai, hujan badai, hujan badai, hujan badai. Oke, semuanya tepuk semangat. Hari ini gimana? Bagaimana pelajaran hari ini? Senang atau tidak? Apa yang sudah kita pelajari sih hari ini? Betul, persamaan atau persamaan? Dan bisa kita peroleh dengan cara bilangan atau membandingkan dengan bilangan yang ya, betul sekali. Nah, untuk selanjutnya kita sudah selesai berarti belajar hari ini ya. Ucapan apa kalau sudah selesai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, betul sekali. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang rasio satuan. Jadi silakan di rumah kalian belajar masing-masing tentang rasio satuan. Oke. Nah, untuk nanti hasil apa yang sudah kalian kerjakan latihan tadi, kalau nanti ada yang remedi, guru akan bimbing kembali. Kemudian bagi yang sudah tidak remedi, artinya nilainya sudah cukup bagus, ya. Nanti bisa mengerjakan latihan-latihan lagi tentang kesamaan rasio di rumah bersama orang tua kalian. Oke? Nah, untuk hari ini kita sudah selesai. Selanjutnya
silakan kalian menyanyi lagu daerah. Oke, hari ini jadwalnya menyanyi lagu apa? Lagu daerah? Menyanyi lagu apa? Gundul-gundul pacul? Ya, silakan dinyanyikan gundul-gundul pacul. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Ya, silakan Mbak Dira dipimpin lagi ke depan.